Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang modern, seorang wanita bernama Anis bekerja sebagai arsitek. Suatu hari, saat tengah mendesain sebuah gedung pencakar langit, Anis merasa tertekan. Ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Malam itu, ia membuka kitab suci dan menemukan ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat. Ia mulai merenungkan tanda-tanda yang telah disebutkan. Anis mulai menyadari betapa banyak tanda-tanda hari kiamat yang telah muncul di dunia. Bencana alam yang semakin sering terjadi, seperti banjir besar yang melanda beberapa daerah di Indonesia, kekeringan yang berkepanjangan, dan kebakaran hutan yang meluas, membuatnya merenung. Ia juga membaca berita tentang konflik dan peperangan di berbagai belahan dunia, meningkatnya ketidakadilan sosial, dan kemiskinan yang merajalela. Anis juga memperhatikan perubahan perilaku manusia di sekitarnya. Banyak orang yang mengejar kekayaan dan kesenangan duniawi tanpa memikirkan akhirat. Ia melihat betapa banyak orang yang berlaku zalim, menindas, dan korup. Ia juga melihat semakin banyak orang yang kehilangan rasa malu dan akhlak mulia. Kejujuran dan kepercayaan seakan menjadi barang langka. Namun, Anis tidak hanya berhenti pada rasa takut dan khawatir. Ia menyadari bahwa tanda-tanda hari kiamat bukanlah untuk membuat manusia putus asa, melainkan untuk mengingatkan manusia agar selalu berbuat baik, bertaubat, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Anis memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya. Ia mulai mengurangi jam kerjanya yang berlebihan dan meluangkan lebih banyak waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia juga mulai bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia bahkan mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan di kota. Anis percaya bahwa persiapan menghadapi hari kiamat bukanlah hanya tentang menghindari hal-hal buruk, tetapi juga tentang memperbanyak amal saleh dan meningkatkan keimanan. Ia meyakini bahwa dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ia akan dapat menghadapi hari kiamat dengan tenang dan penuh harapan. Ini hanyalah sebuah kisah fiktif. Namun, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya selalu mengingat hari kiamat dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan meningkatkan keimanan dan amal saleh. Marilah kita selalu berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di sebuah perkampungan kecil yang damai di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang petani tua bernama Mbah Karto. Mbah Karto dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan religius. Suatu sore, sambil mengawasi sawahnya yang mulai mengering karena kemarau panjang, ia bercerita kepada cucunya, Ardi, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ardi, cucuku, kata Mbah Karto, kau lihat sawah ini. Dulu, sawah ini selalu subur dan menghasilkan padi yang melimpah. Sekarang, kemarau panjang melanda dan sawah mengering. Ini adalah salah satu tanda, Ardi. Alam sedang marah karena ulah manusia. Ardi mengangguk. Ia sering mendengar cerita dari orang tuanya tentang semakin seringnya terjadi bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Mbah Karto melanjutkan, selain itu, lihatlah perilaku manusia sekarang. Banyak yang tidak lagi menghargai alam. Mereka menebang pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, dan mencemari lingkungan. Ini juga adalah tanda-tanda kemurkaan Allah. Ardi teringat akan berita-berita tentang kerusakan lingkungan yang semakin parah, polusi udara di kota-kota besar, dan menipisnya lapisan ozon. Dan yang paling menakutkan, kata Mbah Karto, adalah hilangnya rasa malu dan akhlak mulia. Orang-orang semakin berani berbuat dosa, dan tidak lagi merasa takut kepada Allah SWT. Mereka sibuk mengejar harta dan kekuasaan, serta melupakan akhirat. Ardi terdiam, memikirkan banyaknya perbuatan buruk yang terjadi di sekitarnya, seperti korupsi, penipuan, dan kekerasan. Mbah Karto mengelus kepala Ardi dengan lembut. Ardi, kita tidak tahu kapan hari kiamat akan tiba, namun, kita harus selalu mempersiapkan diri. Perbanyaklah ibadah, berbuat baik kepada sesama, dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Itulah bekal kita untuk menghadapi hari akhir. Ardi mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan sekaligus harapan. Ia berjanji akan selalu berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mbah Karto tersenyum, ingat Ardi, takut kepada hari kiamat bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk memotivasi kita agar selalu berbuat baik dan bertakwa kepada Allah. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Ini hanyalah satu dari sekian banyak cerita tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang terpenting adalah selalu berpegang teguh pada ajaran agama dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dengan meningkatkan keimanan dan amal saleh. Di sebuah kota besar yang modern dan sibuk,
Hiduplah seorang dokter muda bernama Dr. Nadia. Nadia dikenal karena kecerdasannya dan dedikasinya pada pekerjaannya. Namun, di tengah kesibukannya, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Suatu malam, ia terbangun dan merasa terdorong untuk membaca kitab suci. Di sana, ia menemukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ia mulai merenungkan ayat-ayat tersebut dan menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi di dunia. Nadia menyadari begitu banyak tanda-tanda yang telah muncul. Ia melihat berita tentang bencana alam yang semakin sering terjadi dan dahsyat, seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang yang menghancurkan banyak permukiman. Ia juga membaca tentang konflik dan peperangan di berbagai belahan dunia yang menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan. Ia memperhatikan peningkatan penyakit-penyakit baru dan wabah yang sulit dikendalikan. Lebih dari itu, Nadia mengamati perubahan perilaku manusia di sekitarnya. Banyak yang mengejar kekayaan dan kesenangan duniawi tanpa memikirkan akhirat. Ia melihat banyak orang yang berlaku zalim, menindas, dan korup. Kejujuran dan kepercayaan seakan menjadi barang langka, digantikan oleh tipu daya dan ketidakpercayaan. Nadia merasa sedih dan khawatir. Namun, ia tidak larut dalam ketakutan. Ia menyadari bahwa tanda-tanda hari kiamat bukanlah untuk membuat manusia putus asa, melainkan untuk mengingatkan manusia agar selalu berbuat baik, bertaubat, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Nadia mulai mengubah gaya hidupnya. Ia mulai lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia juga mulai bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya pasien-pasiennya yang kurang mampu. Ia juga menggunakan keahliannya untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Nadia percaya bahwa persiapan menghadapi hari kiamat bukan hanya tentang menghindari hal-hal buruk, tetapi juga tentang memperbanyak amal saleh dan meningkatkan keimanan. Ia yakin bahwa dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ia akan dapat menghadapi hari kiamat dengan tenang dan penuh harapan. Ini hanyalah sebuah kisah fiktif. Namun, ia mengingatkan kita akan pentingnya selalu mengingat hari kiamat dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan meningkatkan keimanan dan amal saleh. Marilah kita selalu berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.